Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Yogi dan juga teman-teman sekalian. Untuk memenuhi tugas ujian akhir semester praktikum Medikasi D, saya Aski Syifa Istighfarin, NIM 10118037 akan mengulas mengenai luka bakar, luka iris, dan luka serut. Baik, pada slide ini sudah ditampilkan perbedaan dari luka bakar, luka iris, dan luka serut. Dari ketiga luka ini berbeda. Bisa dilihat untuk luka bakar ini terdapat kemerahan pada kulit atau biasanya melepuh. Kemudian pada luka iris ini terdapat goresan rapi atau satu goresan. Kemudian pada luka serut ini terdapat goresan tetapi dari segi bentuk kurang teratur atau tidak beraturan. Baik, untuk yang pertama akan dibahas mengenai luka bakar. Masuk ke dalam definisi luka bakar. Luka bakar ini adalah merupakan cedera pada jaringan kulit yang disebabkan oleh api atau cairan panas. Biasanya penyebab luka bakar ini dibedakan dengan panas kering ataupun panas basah. Untuk api ini adalah contoh dari penyebab panas kering. Kemudian untuk cairan panas ini salah satu contoh adanya penyebab panas basah. Kemudian derajat rasa sakit dari luka bakar ini tidak berhubungan sama sekali dengan derajat cedera. Nah, biasanya luka bakar di lapisan permukaan kulit ini malah terasa sangat sakit daripada luka bakar dalam, karena pada luka bakar dalam ini biasanya ujung-ujung syaraf ini telah rusak atau ikut terbakar. Kemudian untuk lokasi dan juga luas bagian kulit yang terbakar ini sangat penting untuk menentukan apakah luka bakar ini harus dirawat lebih lanjut oleh dokter atau tidak. Kemudian masuk ke dalam patofisiologi dari luka bakar. Yang pertama yaitu ketika pembuluh darah kapiler ini terpajan suhu tinggi, dia akan mengalami permeabilitas meningkat atau permeabilitasnya ini naik, sehingga menyebabkan sel darah dalam pembuluh darah kapiler ini rusak dan menyebabkan anemia atau kurang darah dalam tubuh. Kemudian penyebab patofisiologi selanjutnya, ketika permeabilitas meningkat, maka akan terjadi edema atau penumpukan cairan dalam tubuh, sehingga akan menimbulkan bula yang di dalamnya terkandung banyak elektrolit, sehingga di dalam tubuh ini cairan intravaskulernya bisa menurun. Kemudian patofisiologi selanjutnya yaitu kerusakan kulit akibat luka bakar ini akan menurunkan cairan dalam tubuh karena terjadi penguapan yang berlebih. Nah, kemudian pada derajat 2 atau pada luka bakar derajat 2 ini cairan akan masuk ke dalam bula. Kemudian pada derajat luka 3, luka bakar 3, ini akan terjadi pengeluaran cairan dari keropeng. Dilanjut pada derajat luka, ini terdapat beberapa derajat luka, ada 3. Yang pertama bisa dilihat pada gambar, first degree burn. Ini terjadi penguapan yang berlebih. Dan tanda-tanda fisiologinya itu kulit memerah dan terasa nyeri. Atau biasanya ini skala nyerinya itu hiperestesia. Kemudian pada gambar kedua itu terdapat second degree burn. Nah, itu bisa dilihat pada gambar bahwa terdapat penumpukan cairan atau bula. Kemudian kondisi klinisnya atau fisiologinya ini kulit memerah, terasa nyeri, dan timbul bula. Nah, kemudian pada second degree burn ini terdapat dibagi dalam 2 kelas lagi. Yang pertama second degree burn A atau derajat 2A yang rasa nyerinya ini masih hiperestesia atau masih terasa nyeri. Dan ada juga second degree burn B atau derajat 2B ini mulai hipoestesia atau rasa nyerinya ini berkurang karena syaraf-syaraf nyerinya sudah ikut terbakar. Nah, kemudian bisa dilihat pada third degree burn atau derajat luka 3, ini terdapat pengeluaran cairan dari keropeng luka bakar. Dan kondisi fisiologinya yaitu kulit tampak pucat, abu-abu, dan permukaan lebih rendah dari sekitarnya. Dan sudah tidak terdapat lagi bula dan tidak ada rasa nyeri sama sekali atau anestesia. Kemudian masuk ke dalam faktor penyebab dari luka bakar itu sendiri. Tadi sudah dikatakan di awal bahwa penyebab luka bakar ini dibagi menjadi 2. Yang pertama luka bakar kering dan luka bakar basah. Untuk luka bakar kering ini biasanya disebabkan oleh api, gas panas, misalnya menghirup asap sehingga tenggorokan dan paru-paru ini terbakar. Kemudian disebabkan oleh benda panas, gesekan, senyawa kimia, listrik, termasuk di dalamnya petir atau radiasi. Untuk luka bakar basah ini yang pertama ada cairan panas dan uap panas. Kemudian masuk ke dalam hal-hal yang dapat dilakukan ketika terjadi luka bakar atau terapi non-farmakologi. Itu yang pertama menyingkirkan penyebab luka bakar. Misalnya luka bakar tadi disebabkan oleh asap. Jadi kita bisa menjauhi sumber dari asap tersebut. Kemudian selanjutnya membuka pakaian dan benda-benda yang melekat. Misalnya cincin, jam tangan, atau ikat pinggang. Nah, tadi untuk pakaian ini terdapat pengecualian ketika pakaian melekat di tempat luka bakar atau pakaian ini melekat pada tempat terjadinya luka bakar. Kemudian selanjutnya yaitu segera mencelupkan dalam air dingin atau meletakkan luka bakar di bawah aliran air selama kurang lebih 15 menit atau sampai luka bakar ini berkurang dan dapat diulangi sesering mungkin. Kemudian dapat diolesi tidak diolesi dengan segala macam salep atau krim ataupun mentega atau margarin dan tidak perlu dibalut untuk luka bakar ini. Kemudian jangan pecahkan kulit yang melepuh. Dan bila lepuhan ini pecah sendiri, maka dibiarkan seperti semula untuk mencegah terjadinya infeksi. Atau mungkin dapat diperlukan balutan ringan untuk mencegah terjadinya infeksi dari zat-zat asing.
Kemudian dapat diperiksakan ke dokter bila terjadi infeksi bakteri, dengan tanda-tandanya biasanya demam, peradangan, dan pembentukan nanah. Dan terdapat kondisi-kondisi di mana luka bakar ini harus dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit. Yang pertama, pada kondisi luka bakar pada muka, jari, sendi, atau alat kelamin. Yang kedua, luka bakar yang sedang tetapi luasnya ini besar dari telapak tangan penderita. Kemudian, yang ketiga, semua jenis luka bakar dalam. Yang keempat, shock atau renjatan dengan tanda fisiologis pasien ini pucat, mengalami keringat dingin, kulit lembab, napas dan nadinya cepat, mengantuk, dan sampai pingsan. Kemudian yang kelima, karena menghisap asap, ini juga harus dibawa ke unit gawat darurat rumah sakit terdekat. Dan yang keenam yaitu ada luka bakar karena senyawa kimia, aliran listrik, atau radiasi. Masuk ke dalam terapi farmakologi dari luka bakar. Yang pertama, diberikan sediaan yang mengandung perak sulfadiazin. Ini contohnya ada burnazin plus dan ada sulfadiazin silvar. Dan indikasi dari terapi farmakologi ini yaitu untuk luka bakar dengan pemakaiannya dioleskan 2-4 mm krim atau salep pada permukaan luka. Kemudian untuk luka yang agak luas, ini dioleskan dengan menggunakan spatula atau sarung tangan. Kemudian digunakan 2 kali sehari atau sesering mungkin bila diperlukan. Dan ditutup dengan perban atau plester. Kemudian terdapat instruksi khusus juga, jadi setiap akan menggunakan krim atau salep, permukaan luka ini harus bersih. Dan untuk melepaskan perban akan lebih mudah ketika disiram dengan air secara perlahan-lahan atau membasuhnya dengan larutan antiseptik. Dan terdapat perhatian khusus yaitu obat ini hanya digunakan untuk obat luar, tidak untuk dikonsumsi. Dan peringatannya yaitu dilarang menggunakan obat ini kepada bayi prematur, bayi yang baru lahir, atau pada ibu yang sedang hamil. Dan bentuk sediaannya ini biasanya berupa krim atau salep. Nah, untuk 2 contoh merek obat di slide itu termasuk obat keras, tetapi ada di dalam OEA atau terdapat di dalam obat wajib apotek. Selanjutnya yaitu sediaan yang mengandung Oleum isoris aceli atau minyak ikan. Biasanya mereknya ini Levertran, yang diindikasikan untuk membantu penyembuhan luka bakar. Jadi dia untuk membantu penyembuhan luka bakar dengan pemakaian 2-3 kali sehari dengan cara dioleskan dan hanya untuk obat luar, tidak untuk dikonsumsi. Kemudian jangan digunakan bila luka sudah terinfeksi dan bentuk sediaannya ini berupa salep 10%. Itu untuk ulasan mengenai luka bakar, dan sekarang masuk ke dalam ulasan mengenai luka iris dan luka serut. Bisa kita lihat pada slide, untuk luka iris ini adalah luka karena benda tajam dengan pinggir luka yang rapi. Jadi biasanya ini luka karena teriris pisau ataupun benda-benda tajam lainnya, misal penggaris besi. Kemudian untuk luka serut ini merupakan suatu cedera pada permukaan kulit yang kulit ini mengalami gesekan atau abrasi. Biasanya disebabkan karena benda-benda yang permukaannya kasar. Kemudian dilanjutkan ke gejala dari luka iris dan luka serut. Yang pertama yaitu terdapat sobekan pada kulit yang mungkin membuat cedera jaringan kulit di bawahnya. Kemudian mengalami pendarahan yang sedikit sampai sedang yang akan berhenti sendiri. Jadi biasanya jika mengalami perdarahan akan berhenti sendiri. Kemudian terasa sakit dan nyeri. Kemudian juga terdapat komplikasi dari luka iris maupun luka serut. Yang pertama yaitu luka terbuka, kemudian mengalami perdarahan yang banyak bila mengenai pembuluh darah arteri maupun vena. Kemudian juga dapat mengalami infeksi bakteri dengan gejala-gejala yang pertama demam, radang, maupun terbentuknya nanah. Nah, tadi sudah dibahas juga untuk penyebab luka iris dan luka serut. Untuk luka iris sendiri disebabkan karena benda tajam, misalnya pisau ataupun potongan dari kaca ataupun penggaris besi. Kemudian untuk luka serut ini dikarenakan benda-benda yang permukaannya kasar dan bergesekan dengan kulit. Biasanya ini terjadi ketika kita jatuh dari motor, kemudian lutut ataupun siku mengenai aspal, itu biasanya disebut dengan luka serut. Nah, terdapat hal-hal yang dapat dilakukan bila mengalami luka iris. Yang pertama yaitu mencuci luka dalam air yang mengalir di bawah keran air, kemudian dikeringkan dengan tisu yang bersih. Kemudian selanjutnya mengambil kotoran berupa gelas atau beling atau partikel-partikel lain yang menempel pada kulit. Kemudian dicuci dengan air sabun terlebih dahulu atau dilewatkan di atas api kecil dan dibiarkan dingin. Kemudian menghentikan pendarahan dengan cara menekan di atas luka dengan kasar selama beberapa menit dan kemudian dioleskan dengan cairan antiseptik. Nah, pembekuan darah ini yang terbentuk itu biasanya dapat berhenti sendiri. Dan jika terdapat pembekuan darah, jangan membersihkan pembekuan darah tersebut karena dapat mengalami pendarahan kembali. Kemudian bila luka kecil, luka ini akan dibiarkan terbuka agar cepat pulih. Nah, bila luka besar atau ukurannya besar, ini dapat ditutup dengan kasa pembalut. Kemudian diperiksa ke dokter bila terdapat komplikasi, atau dapat pergi ke unit gawat darurat di rumah sakit terdekat bila terdapat pendarahan hebat, misalnya darah memancar dari luka, kemudian pendarahan ini tidak berhenti dengan tekanan atau sudah kehilangan darah sekitar 1-2 cangkir. Kemudian dapat diperhatikan untuk selalu mencuci tangan sebelum merawat luka.
Selanjutnya, hal-hal yang dapat diperhatikan bila terdapat memar pada luka. Yang pertama, dengan mendinginkan luka memar akan memperlambat pendarahan di bawah kulit dan mengurangi nyeri dan pembengkakan. Kemudian, memar pada lengan atau kaki, ini biasa didinginkan dengan cara meletakkan badan pada keran air atau di bawah keran air. Sedangkan memar pada kepala atau dada atau daerah yang memerlukan pendingin bisa dirawat dengan kompres dingin atau kompres es. Selanjutnya, ini adalah cara untuk membuat kompres es. Yang pertama yaitu mengisi dari setengah kantong plastik ini dengan es, kemudian ditambahkan garam dengan maksud untuk meningkatkan efek dingin dan kemudian kantong plastiknya ini diikat setelah dikeluarkannya udara pada kantong plastik. Kemudian bungkus kantong dengan handuk tipis dan diletakkan di bagian memar selama 30 menit. Nah, bila tidak tersedia es, bisa digunakan lipatan handuk atau katun tebal yang dicelupkan ke dalam air dingin dan digunakan sebagai kompres dingin. Nah, untuk luka memar ini biasanya dapat sembuh setelah 3-6 hari perawatan. Kemudian juga terdapat terapi farmakologi, yaitu obat yang mengandung povidone iodine, biasanya dengan merek betadine atau povidone iodine solution, seperti 2 gambar di slide, dan diindikasikan sebagai antiseptik dan desinfektan pada kulit, luka, sebelum atau sesudah operasi. Untuk pemakaiannya ini dioleskan pada luka dengan kapas yang dibasahi obat, kemudian sebagai pencuci, ini bisa diencerkan dengan 40 bagian air dan bisa dipakai beberapa kali sehari. Dan terdapat peringatan yaitu menghentikan pemakaian bila terjadi kemerahan atau pembengkakan dan bila terjadi iritasi pada kulit. Baik, sekian ulasan mengenai luka bakar, luka iris, dan luka serut dari saya. Banyak kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.